يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجداتنا أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Tafsir Jalalain, melanjutkan bacaan kita, yaitu kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-86 dari surah Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitab At-Taurata wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul ay atba'nahum rasulan fi athari rasulin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat al-mu'jizatin ka ihya'il mauta wa ibra'il akmahi wal abrasi wa ayyadnahu qawwaynahu bi ruhil qudusi min idafatil mawsuf ila as-sifati ay ar-ruhi al-muqaddasati Jibril li taharatihi yasiru ma'ahu haitsu sara falam tastaqimu apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa tuhibbu anfusukum minal haqqi istakbartum takabbartum an itba'ihi jawabu kullama wa huwa mahallul istibham wal muradu bihi at-tawbihu fariqam minhum kadzabtum ka'isa wa fariqan taqtulun al-mudhari'u li hikayatil hali al-madiyah ay qataltum ka Zakaria wa Yahya wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-86 ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa besar bukti yang amat besar yang Allah akan tunjukkan kepada orang-orang kafir
ya, yang mereka itu tidak mau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana salah satu yang Allah jadikan sebagai argumen ataupun Allah jadikan sebagai suatu dalil, di sini Allah katakan walaqad ataina Musa al-kitab. Ya. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya suatu mukjizat, ya suatu kebesaran yang amat luar biasa, ya yang Allah contohkan di sini. Allah berikan Al-Qur'an kitab suci berupa Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, tuh. Jadi Alkitab di sini maksudnya adalah At-Taurat. Ya, kitab Taurat. Nah, kita tahu bahwasanya ya kitab Taurat ini merupakan ya salah satu di antara beberapa kitab yang dikatakan adalah kitabun samawiyun. Ya, arti daripada kitab samawi yaitu kitab yang memang Allah turunkan ya kepada para rasul ya yang Allah tugaskan untuk disampaikan kepada siapa? Kepada para umatnya. Ya. Nah, di antara di sini Nabi Musa Allah katakan kami telah mendatangkan kepada Musa Alkitab, ya yaitu berupa At-Taurat. Ya. Bukan hanya itu, wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Ya. Lalu kami susul kata Allah. Ya. Setelah itu dengan para rasul, ya, jadi bukan hanya Nabi Musa aja yang Allah turunkan Alkitab, ya, tapi nabi-nabi yang lain pun, ya, pun Allah turunkan Alkitab, ya, entah itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran, ada lagi suhuf Ibrahim, tuh. Ya, nah itu semua adalah apa? Bukti yang memang bukan hanya Nabi Musa yang Allah turunkan Alkitab kepadanya, tapi Allah katakan wa qaffayna, tuh kami susul setelah itu dengan para rasul, tuh ya. Secara apa? Secara berturut-turut ai atba'nahum rasulan fi asalir rasul. Tuh. Ya, rasul-rasul yang lain pun ya ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka sebagai seorang rasul pun Allah apa? Turunkan kitab ya sesuai dengan nama kitab yang Allah turunkan kepada nabi ataupun rasul-rasul tersebut ya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, ya. Dan kata Allah kami berikan kepada Isa. Siapa itu Isa? Putra Maryam. Ya, al-bayyinat. Apa itu bayyinat? Bukti-bukti kebenaran. Ya, al-bayyinat itu artinya bukti-bukti kebenaran. Ya, kita tahu Nabi Isa ini ya lahir tanpa apa? Tanpa bapak kan? Ya, perempuan doang, nggak ada laki tapi bisa apa? Bisa melahirkan. Itu keajaiban yang Allah berikan. Ya, jangankan nggak ada laki, ya, nggak ada laki, nggak ada perempuan bisa ada Adam. Nabi Allah Adam, ya, bang ada bapaknya, ada ibunya, agak ada. Ya, Nabi Isa ada ibunya doang, bapaknya kagak. Ya kan? Ada yang ada bapaknya doang, ibunya kagak siapa? Siti Hawa, ya kan? Laki doang, perempuannya kagak jadi perempuan. Tuh, itu kekuasaan Allah, ya. Enggak ada sesuatu kekuasaan Allah itu yang mustahil, enggak ada. Ya, jadi ketika itu Allah sudah jelaskan dalam surah Yasin kan Allah katakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya,
Jadi Allah ketika ingin menjadikan sesuatu itu cukup dengan berkata kun, jadi fayakun, maka jadilah. Ya, itu gampang bagi Allah itu. Enggak perlu proses, enggak perlu apa. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dialami oleh Nabi Isa nih? Dia lahir ke muka bumi ini tanpa bapak. Ya, urusan Allah itu. Ya. Makanya banyak kisah-kisah yang mengatakan katanya Nabi siapa namanya? Ya, Siti Maryam berbuat zina katanya. Zina sama siapa? Ya, itu tuduhan-tuduhan seperti itu tuh ya, tuduhan dalam rangka untuk apa? Menjatuhkan para kekasih yang memang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Nah, Nabi Isa ya Allah turunkan bukti-bukti kebenaran. Apa itu buktinya? Al-mu'jizat. Apa itu al-mu'jizat? Mu'jizat itu artinya apa? Ya, sesuatu yang terjadi di luar akal manusia. Ya, dan itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ya, jadi nggak ada mukjizat oleh para wali, dikasih nggak? Ya, nggak ada dikasih kepada para ulama, wali-wali dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, jadi yang namanya mukjizat itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul, terutama rasul yang memang dijadikan sebagai suatu apa? Bukti kebenaran untuk menunjukkan kalau para rasul ini betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Nah, apa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam? Ya, dikatakan di sini ka ihya'il mauta. Tuh. Ya, Nabi Isa. Ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, berikan kemampuan yaitu bisa ngapain? Ngidupin orang yang sudah mati. Ya, Pak. Ada gak orang di dunia ini sehebatnya itu orang, sepinternya itu orang, sesakti itu orang bisa ngidupin orang mati, ada gak? Ada. Kali bapak punya kenalan dukun bisa ngidupin orang mati, saya mau kenalan itu dukun. Ya, atau orang pinter kali ilmunya, saktinya luar biasa, orang mati bisa diapain? Hidupin bisa gak? Gak bisa. Ya, Allah yang bisa menghidupkan, Allah juga yang bisa mematikan. Ya, jangan kayak Raja Namrud. Ya, dia pengen membuktikan kalau dia itu bisa menghidupkan orang dan juga bisa mematikan orang. Ya, dipanggil dua orang prajuritnya, satu dibunuh, satu nggak dibunuh, yang satu mampus. Ya, mati dibunuh. Ya, yang satu lagi dibunuh nggak? Enggak, hidup. Nih, aku saja mampu, kata Raja Namrud, untuk apa? Ya, berbuat seperti apa yang kau yakini kepada Tuhanmu. Ya, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ya, dua orang dipanggil, satu dibunuh, satu enggak dibunuh. Yang satu dibunuh mati, yang enggak dibunuh tetap hidup. Itu bukan mukjizat namanya. Ya, bukan itu. Kenapa? Karena enggak ada Allah turunkan mukjizat kepada selain nabi dan rasul. Itu mukjizat pertamanya adalah apa? Ihya'il mauta. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Lah kalau ada Pak, orang di dunia di zaman sekarang ini, ya, tuh orang bisa menghidupin orang yang udah mati, ya Allah, paling laku paling dukun. Ya, dukun paling laku banget itu kenapa? Banyak dicari orang, disuruh tuh di samping makam pahlawan Kalibata ada orang sakti. Ya, kenapa dia bisa menghidupin orang mati? Katanya, wah, dia sebentar hidup lagi dah. Ada? Enggak ada. Ya, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, betul. Yang kedua wa ibra'il akmahi. Ya, Nabi Isa Allah berikan mukjizat, dia itu bisa ngapain? Nyembuhkan orang yang buta. Ya. Lah orang Pak kalau udah namanya buta tahunan, ya, dokter sehebat apapun, operasi semahal apapun nggak bisa nyembuhin orang yang udah buta. Ya. Bapak pernah dengar ada rumah sakit bisa melekkan orang yang udah buta? Ada. Yang ada orang melek jadi apa? Jadi buta. Ya.
Tuh, operasi udah mahal-mahal, ya kan, dengan ratusan juta, ya, dia yakin kalau nih operasinya bakal berhasil. Dia bisa menyembuhkan penyakit tuh orang yang udah bertahun-tahun matanya buta, bisa diapain? Dimelekin lagi? Kagak ada. Ya, nggak ada orang kayak gitu. Dokter sehebat apapun, profesor sepinter apapun, nggak akan mampu dia bisa memelekkan mata orang yang udah buta tahunan. Ada, ya, itu kekuasaan Allah. Yang ketiga, Nabi Allah Isa Allah berikan mukjizat berupa apa? Yaitu bisa menyembuhkan orang apa tuh? Kusta. Ya, berpenyakit kusta. Ya, kalau kita bilang kusta penyakit apa sih? Belang. Ya, penyakit belang gitu. Ya, jadi kulitnya belang kayak ular. Ya, kalau orang sekarang sih bilang kayak semacam penyakit apa ya? Hah? Bukan liver, ada orang bilang liver, bukan. Karena kalau kusta ini penyakitnya apa tuh? Kayak panok, ya, tapi panoknya itu benanah, ya, penyakitnya itu menjijikkan lah. Ibaratnya seperti yang pernah diderita oleh Nabi siapa itu yang penyakit selama 18 tahun. Nabi siapa? Nabi Ayub, ya kan? Kan dia menderita sakit berapa tahun? 18 tahun, Pak. Ya, satu titik di tubuhnya nggak ada yang mulus, yang nggak ada yang nggak punya penyakit, ya. Sampai-sampai jangankan umatnya, istrinya ada yang ngapain? Ninggalin tuh lagi, ya. Saking jijiknya, ya, kepada suaminya, terus suaminya diapain? Ditinggalin. Tuh, ya, karena berpenyakit apa? Penyakit yang sangat menjijikkan diderita oleh Nabi Ayub selama 18 tahun, Pak. Ya, nah, coba kalau kita, Pak, diuji penyakit jangan jauh-jauh, 5 tahun aja penyakit kusta kayak gitu. Ya, pasti kita bilang ya Allah matiin apa cepet-cepet ya Allah. Ya, daripada hidup begini mendingan mati dan, ya, tuh orang kita kenapa nggak sabar? Ya, padahal apa yang dialami oleh Nabi Ayub, dia menderita sakit 18 tahun itu merupakan apa? Merupakan cobaan ataupun ujian yang Allah berikan kepada siapa? Kekasihnya yang bernama Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tuh, ya. Baik. Nah, itu mukjizat, ya, yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Isa. Satu, bisa ngidupin orang yang udah mati. Dua, nyembuhin orang yang udah buta. Tiga, menyembuhi orang yang berpenyakit kusta, ya, gitu. Baik. Wa ayyadnahu, ya, qawainahu, maksudnya itu dan kami perkuat, ya. Artinya qawainahu sama biruhil qudusi, ya, perkuat ia dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tuh ibarat kata, Pak, kalau selama ini mungkin kita bilang Roh Kudus itu adalah siapa? Yesus kali ya. Ya, padahal istilah Ruhul Kudus itu adalah ruh yang sangat suci. Siapa maksudnya itu? Ya, malaikat Jibril alaihissalam. Ya, bukan seperti yang diyakini oleh orang-orang Kristiani. Mudah-mudahan Rohul Kudus bisa menolong kita. Ya, padahal Roh Kudus ini dalam Al-Qur'an maksudnya adalah siapa? Ya, malaikat Jibril alaihissalam. Tuh, ya. Nah, kata ayyadnahu, ya, dengan biruhil Kudus ini merupakan idhafah al-mausuf ila sifat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, ya, yaitu Jibril, ya, ini menjelaskan si idofah, ya. Idofah itu apa sih? Idofah itu, ya, menyandarkan mausuf pada sifat. Maksudnya ialah siapa? Ruh yang disucikan itu adalah malaikat Jibril. Ya, ruh kudus suci. Dan ini idofahkan disandarkan kepada siapa maksudnya? Kepada malaikat Jibril alaihissalam, bukan kepada yang lain, ya. Maka dikatakan di sini ai ar-ruh al-muqaddasah Jibril. Kenapa Jibril mendapatkan gelar Ruhul Kudus? Li taharatihi yasiru ma'ahu haitsu sara
falam tastaqimu. Ya, tuh. Kenapa? Karena kesuciannya ikut mengiringinya kemana pergi. Ya, jadi di mana malaikat Jibril itu pergi, di mana malaikat Jibril itu berada, kesucian tetap dimiliki oleh siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena yang namanya para malaikat itu Pak, makhluk yang paling suci. Ya, kenapa? Karena malaikat itu dia nggak punya nafsu. Ya, punya akal tapi nggak punya apa? Punya nafsu nggak? Nggak punya. Ya, kalau malaikat punya nafsu dikawin. Ya, kalau kawin berabi ntar. Ya, malaikat Israel dipilih-pilih. Ya, bini gua, anak gua, curang gua, jangan cabut dulu, nggak gitu. Ya, tuh. Jadi para malaikat itu memang hakikatnya adalah apa? Makhluk yang tohar, yang suci. Ya, tuh. Apalagi yang namanya malaikat Jibril yang mendapatkan gelar sebagai apa? Ruhul Qudus. Ya, tuh. Roh yang sangat suci. Ya. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa. Ya. Tuh, apakah setiap sesuatu yang datang kepadamu seorang rasul ya dengan membawa apa yang tidak diingini. Ya, maksudnya minal haqqi ya, untuk diri kalian suatu kebenaran. Jadi kalau para nabi, para rasul Pak, mereka itu membawa sesuatu kebenaran, tapi kalau menurut mereka tuh nggak bisa membawa keuntungan buat mereka, nggak bisa membawa maslahah untuk mereka. Apa itu? Istakbartum. Ya, kalian tuh hai orang-orang kafir apa? Istakbartum. Apa itu istakbartum? Maksudnya adalah menyombongkan, kamu menjadi takabur. Ya, sombong tuh. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh para nabi atau rasul itu enggak ada masalah untuk mereka, ya, atau akan merugikan mereka. Karena mereka anggap Pak, datangnya para nabi, datangnya para rasul, Allah utus ke muka bumi ini itu apa? Tujuannya untuk merubah agama yang menjadi keyakinan mereka selama ini. Itu mereka sangat tidak setuju. Ya, jadi makanya dia punya sifat istakbartum ay takabbartum an itba'ihi. Ya, merasa sombong, merasa angkuh, apa tuh? Untuk mau mengikuti para nabi atau rasul. Coba. Ya, itu kan orang-orang dengki itu kayak gitu tuh namanya. Ya, kalau orang dengki, orang hasud, mana mau dia ngikutin orang lain. Ya, sehebat apapun kita Pak, ya, setenar apapun kita Pak, kalau didengkiin sama orang tuh, orang yang dengki nggak bakal mau ikutin kita. Ya, istilah bahasa kita tuh, orang dengki itu kita bener aja salah, apalagi kita salah. Ya. Kita bener nih ngajak kepada kebaikan, ngajak ngaji, majelis taklim contohnya, ya, ngajak bersilaturahim, tapi ini orang dengki. Ya, dianggap kebaikan yang akan kita serukan kepada dia dan orang lain itu suatu apa? Suatu kesalahan. Ya, jadi dia nggak mau tuh orang dengki itu ngikutin apa yang tidak membawa maslahah ataupun kepentingan untuk diri mereka. Ya, seperti halnya tuh orang-orang Yahudi, ya kan? Orang-orang Nasrani, mereka kan tetap itu. Memang mereka berhenti menghasut kita. Memang mereka berhenti memerangi kita. Gak berhenti sampai sekarang loh. Ya, tuh. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, tidak akan ridha, tidak akan rela orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada kita umat Islam. Ya, sebelum kita orang Islam tuh mau mengikuti apa? Ajaran mereka. Ya, sebelum kita orang Islam mau mengikuti keyakinan mereka. Ya, dipertegas lagi oleh Allah dalam Al-Qur'an, wala yazaluna yuqatilunakum. Ya, mereka tuh selalu terus-menerus continue ngapain? Membunuh atau memerangi kamu.
ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai ya modus ataupun motif yang ada. Ya, ini kan banyak sekarang nih Pak. Ya, kita umat Islam sedang dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, cobaan, ya, apalagi anak-anak muda, naudzubillah min dzalik. Ya, yang namanya itu pergaulan sekarang tuh, ya, pergaulan bebas laki perempuan yang bukan mahram, ya, itu mereka anggap suatu hal yang biasa. Kenapa? Karena yang mereka lihat, yang mereka tahu, yang mereka tonton, itu? Itu hal-hal yang bagi mereka itu menyenangkan ataupun membuat asik mereka. Ya, padahal itu adalah suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah tegas mengatakan la taqrabuz zina. Ya, yang namanya zina jangan dideketin. Ya, apalagi ngapain? Ngelakuin. Ya, lah orang sekarang anak-anak muda mana yang kenal takut sama hukum zina? Ya, orang-orang tuh takut sekarang ame ya, ame orang lain. Ya, bukan takut sama Allah, bukan takut sama hukum atau sama azab ataupun ya cobaan yang Allah akan berikan, tapi dia merasa takut, merasa malu kepada siapa? Kepada manusia, bukan kepada Allah. Padahal bagi kita Pak manusia, buat apa kita malu sama manusia? Ya, apa kita nggak enak sama manusia? Seharusnya yang kita jadiin nggak enak tuh sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kita segalanya. Kita dikasih nafas, kita dikasih hidup enak, dikasih rumah, dikasih kendaraan, ya, dikasih ketenangan jiwa, apalagi dikasih jabatan, ya. Itu kan semua dari siapa tuh? Dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bagi kita orang Islam kita takut atau malu itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal orang yang paling punya sifat malunya sangat tinggi. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Ya, dalam kitab Barzanji, ya, dengan kalau Bapak baca kitab Barzanji itu, Maulid Barzanji, ada tuh wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemalu dan juga sangat sangat tawadhu. Padahal beliau seorang nabi atau seorang rasul yang Allah utus, ya. Jadi jangan pernah kita Pak mau malu hanya kepada manusia. Harusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy, mereka enggak ada rasa malu sedikit pun kepada Allah. Ya, tuh. Kenapa? Karena tadi dikatakan ketika Allah mengutus, ya, atau mendatangkan rasul bima la tahwa, dengan sesuatu yang menurut dia itu atau menurut mereka itu enggak senangi, ya, istakbartum, ya, dia merasa merasa sombong, ya, menjadi angkuh tuh, takabbartum an itba'ihi, ya, tuh, sombong untuk mau mengikutinya, ya kan? Kita Pak benci sama orang, kira-kira kita mau gak ikut itu orang? Bakalan. Kalau bisa di imam juga kok enggak ikutan jadi makmumnya, benci sama dia, kan begitu, ya. Nah itu, ya, orang-orang kafir itu seperti itu juga, ya. Jawabu kullama wa huwa mahallul istibham wal muradu bihi at-tawbih. Ya. Jadi istakbartum itu, ya, merupakan jawab dari kullama. Ya, apa sih kullama itu Pak? Kullama artinya, ya, setiap. Maksudnya dialah yang menjadi sasaran pertanyaan. Jadi pertanyaan itu sasarannya untuk siapa? Untuk orang-orang kafir tadi itu yang sombong. Ya. Nah, pertanyaan di sini seringkali saya jelaskan, bukan berarti Allah nggak tahu tentang isi hati orang-orang kafir. Bukan berarti Allah itu nggak punya pengetahuan tentang keadaan orang-orang kafir yang sebenarnya. Allah tahu,
ya, tapi di sini wal muradu bihi at-taubih, ya. Yang dimaksud di sini adalah apa itu? Tujuannya tidak lain yaitu berupa apa? Celaan dan kecaman. Ya, Allah katakan apa kullama. Jadi alif di sini merupakan istifham. Ya, apa sih istifham itu, Pak? Kata tanya. Ya, kata tanya tujuannya untuk kepada siapa itu? Membuktikan kalau orang-orang kafir itu seperti itu tuh. Ya, enggak mau ikut tapi sombong. Ya, enggak mau beriman tapi sombong. Enggak tanggung-tanggung loh, Pak. Sombongnya dia itu kepada Allah. Ya, sombongnya itu kepada nabi dan para rasul. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini sesuatu hal yang amat keterlaluan. Ya, betul. Fafariqon, ya, minhum kadzabtum, sebagian kelompok, ya, sebagian apa tuh? Sebagian di antara mereka, ya, kadzabtum, kamu dustakan, ya. Jadi nabi-nabi yang menurut mereka itu enggak ada kepentingan buat mereka, mereka dustakan. Ada hukum-hukum yang tadi itu menurut mereka itu nggak bikin enak buat kelompoknya, diapain? Dibuang, ya. Jadi nggak zaman sekarang, Pak. Jadi, ya, membuat peraturan yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja, ya. Membuat peraturan yang apa? Menyudutkan atau menyengsarakan orang-orang lain, ya. Ini nggak boleh. Yang namanya peraturan, yang namanya hukum itu nggak boleh tuh hukum tumpul ke bawah, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, nggak boleh. Ya, hukum itu berlaku untuk siapa? Semuanya. Ya, tuh. Kalau dia pejabat kah, orang terkenal kah, kalau salah harus diapain? Dihukum salah. Ya, tuh. Jangan seperti yang Nabi prediksikan. Ya, 14,5 abad yang lalu Nabi bilang, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihi musyrik taraku alaihil had. Ya, jadi orang dulu coba kalau yang melakukan tindak pidana berupa pencurian itu dari kelompok orang-orang yang syarif. Apa itu syarif? Punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, taraku alaihil had, hukum tidak berlaku. Terjadi gak zaman sekarang? Ya, maling sendal di masjid babak belur, tapi maling, ya, di DPR di mana tuh ada yang babak belur? Ada. Ya, tapi sebaliknya, ya, wa iza saraqa fihi mudha'if, apabila yang mencuri itu orang yang miskin, aqamu alaihil had, hukum baru diberlakukan. Kesian, ya. Ya, hukum itu berlaku untuk siapa? Untuk kaum lemah doang, untuk orang-orang yang dhaif, ya, coba. Nah, siapa di antara yang mereka dustakan? Di antaranya Isa, seperti Nabi Isa. Ya, kan mereka dustakan tuh. Mereka enggak mau mengimani Nabi Isa, Pak. Ini nabi yang Allah utus tuh, ya, bukan sendirian. Banyak para pembantu yang Allah utus untuk membantu dakwah Nabi Isa, untuk menghadapi dan meyakinkan orang-orang Bani Israel. Tetap aja mereka nggak mau loh, Pak. Ya, tetap mereka nggak mau apa? Nggak mau beriman. Karena apa sih? Karena kesombongan yang ada dalam diri mereka. Ya, karena keangkuhan yang ada dalam diri mereka. Tuh, ya, sebagian kamu dustakan. Wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka kamu apain? Kamu bunuh, Pak. Ya, dibunuh. Kita bisa melihat tuh, jangan bukan para nabi, Pak, para sahabat saja tuh banyak di antara mereka yang mati diapain? Dibunuh. Siapa? Sahabat yang dibunuh lagi mimpin salat. Siapa namanya? Siapa? Sahabat yang lagi mimpin salat dibunuh. Umar apa Utsman? Utsman. Ya, Utsman bin Affan. Ya, padahal beliau orang baik loh, Pak. Hartanya banyak, ya, sakhi, orang dermawan, ya, tapi dibunuh, ya, oleh orang-orang yang siapa itu? Dengki,
yang tidak demen oleh siapa? Khalifah Utsman ibnu Affan. Ya, yang kurang itu. Al-mudhari' li hikayatihi al-hal al-madhiyah. Ya. Taqtulun di sini kan ini bentuknya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu maksudnya apa sih, Pak? Pekerjaannya itu sedang berlangsung dan akan berlangsung. Tapi di sini ya li hikayatil hal al-madhiyah untuk menceritakan masa yang lalu. Ya, jadi masa yang lalu pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun mereka sudah mengalami lebih dahulu. Diuji, dicoba, dibantai dan lain sebagainya itu ya, terus tuh mereka lakukan bukan hanya kepada nabi-nabi dahulu tapi Nabi kita Muhammad pun diapain? Dicoba ataupun diancam dan sebagainya itu. Tapi yang namanya para nabi itu Pak enggak akan pernah ya lepas ataupun apa namanya istilahnya itu nyerah ya dalam berdakwah. Nah, siapa tuh yang dulu yang pernah diperlakukan seperti itu? Ai qataltum ka Zakaria wa Yahya. Ya, Bang. Seperti kalian dulu pernah membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ya, Pak. Nabi Yahya ini Pak nabi yang paling muda. Ya, umur 23 tahun dia sudah meninggal. Ya, Nabi Yahya nabi yang paling muda. Tidak ada nabi yang paling muda selain Nabi Yahya ya ketika dia meninggal dunia ya. Nah, demikian Pak, satu ayat saja dulu kita baca pada malam hari ini yaitu ayat 86 insyaallah. Pada pertemuan kita yang akan datang 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-88. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.